Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YY Otomotif. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatur volume suara pada mobil Altis ya. Maksud saya volume suara sensor parkir ya. Jadi untuk sensor parkir ini kita bisa atur volumenya di volume terendah hingga volume tertinggi, serta kita bisa menonaktifkan untuk sensor parkir yang ada di mobil Toyota Altis terbaru ini ya. Jadi untuk mobil-mobil sekarang mungkin beberapa mobil sudah dilengkapi dengan pengaturan tersebut. Jadi untuk mobil selain Altis nanti bisa cek di mobil masing-masing yang pengaturannya sama, nanti bisa ikuti cara atau tutorial yang saya berikan ini. Nah, untuk sensor parkir biasanya di saat kita parkir mundur, sensor akan berbunyi ya. Jadi akan berbunyi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Akan berbunyi seperti ini. Nah, di sini kadang kita terasa keberisikan ya, karena suaranya volumenya terlalu tinggi. Nah, di sini kita bisa atur untuk volumenya agar tidak terlalu berisik. Jadi caranya bagaimana, kita langsung saja. Oke. Nah, untuk caranya yang pertama, kita masih di tombol navigasi yang ada di sebelah sini ya. Sebelah kiri setir ini ya. Di sini ada tombol navigasi untuk mencari menu sensor parkir. Nah, di sini kita bisa geser-geser ya. Geser ke kanan atau ke kiri, atau ke bawah atau ke atas. Nah, untuk mencari menunya kita geser ke kanan atau ke kiri dulu. Jadi pertama kita geser ke kanan atau ke kiri. Kita ke kanan dulu ya. Ke kanan, ke kiri juga bisa ya, seperti ini. Jadi kita geser, terserah, yang penting kita geser untuk mencari menu parkir, sensor parkir. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini ada pengaturan jam. Nah, kita geser ke bawah. Di sini ada pengaturan parkir atau sensor parkir. Nah, di sini ada pengaturan sensor parkir, ada tulisannya on ya. Ini tandanya untuk sensor parkir posisinya aktif. Nah, di sini kita bisa nonaktifkan. Apabila kita nonaktifkan, misalnya kita mau menonaktifkan sensor parkir, maka nanti di saat kita parkir mundur ya, nanti sensor tidak akan berbunyi ya. Jadi sebaiknya jangan dinonaktifkan ya, cukup volume saja yang kita kecilkan. Karena berbahaya kalau kita menonaktifkan ya. Takutnya ada sesuatu benda di belakang atau kendaraan lain yang tidak terlihat oleh mata, maka tidak akan bisa kedetek ya. Makanya kita lebih baik jangan nonaktifkan, tetap aktif tapi volume saja yang kita kecilkan. Nah, kita sebagai contoh saja ya. Untuk menonaktifkannya kita tinggal tekan ini ya. Kalau sudah di menu pengaturan sensor parkir ini, kita tekan tombol OK ini ya, tombol OK. Nah, ini kalau kita tekan tombol OK sekali, maka parkir off. Jadi di saat kita parkir mundur ya. Nah, ini di saat kita parkir mundur, sensor tidak akan berbunyi ya. Kalau di belakang ada benda atau kendaraan lain mungkin, sensor tidak akan berbunyi. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk nonaktifkan, tapi ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi apabila kita menonaktifkan, maka sensor tidak akan berbunyi. Nah,
Kalau kita aktifkan, kita geser ke on. Nah, seperti ini. Nah, otomatis dia akan berbunyi ya, akan mendetek benda yang ada di belakang kita. Nah, di sini kita akan mengatur volume. Untuk volume suaranya kita kecilkan ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita langsung saja. Jadi untuk mengatur volume kita masih di tombol yang ada di sini. Nah, tombol yang ada di sini ini. Jadi untuk pengaturan volumenya nanti kita gunakan tombol ini. Nah, kita posisikan pada pengaturan parkir sensor ya, ini ya, yang tadi barusan ini. Nah, kalau kita tekan sekali seperti ini, maka hanya akan menonaktifkan sensor parkirnya ya, bukan mengecilkan suara atau mengatur volume suara ya. Jadi untuk mengatur volume suaranya, kita caranya tekan dan tahan ya. Kita tekan tombol OK ini yang di tengah ini, kita tekan dan ditahan sampai keluar menunya. Jadi kita tekan dan tahan. Nah, seperti ini. Jadi apabila sudah ketemu menu seperti ini ya, menu volume, untuk pengaturan volumenya, kita bisa gunakan tombol ini ya, yang ada di setir sebelah kiri yang tadi ini. Bisa kita gunakan untuk mengatur tingkatan suara volumenya. Kita bisa gunakan dengan menekan tombol yang ada di tengah ini, tombol OK ini. Kita tekan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, di sini ada 3 tingkatan suara. Jadi untuk suara yang pertama yang paling kecil, suara sedang, suara yang paling keras ya. Jadi kita bisa atur sesuka kita mau pakai suara dengan volume tingkat berapa ya. Nah, kalau sudah ketemu menu pengaturan volume seperti ini, di sini kita tinggal atur untuk tingkatan suaranya. Nah, untuk mengatur tingkatan suaranya kita masih menggunakan tombol ini ya, tombol yang ada di sini. Jadi kita tekan tombol OK ini untuk mengatur tingkatan suaranya. Nah, kita tekan dulu. Nah, ini untuk volume terendah, kita tekan sekali, naik lagi volume sedang, kita tekan lagi nih volume tertinggi. Jadi di saat kita tes tadi itu adalah volume tertinggi. Sekarang kita atur ke volume paling kecil saja ya, untuk melihat perbedaannya. Kita atur, tekan sekali. Nah, di sini sudah di volume yang paling kecil ya. Nah, setelah ketemu settingan yang kita inginkan seperti ini, kita tinggal kembali ya, atau kita back dengan menekan tombol ini ya, tombol yang ada di sini kita tekan. Nah, seperti ini. Oke, kita tes ya. Kita masukkan gigi mundur. Nah, jadi suaranya lebih kecil ya dibanding tadi. Jadi di sini kita tidak akan merasa keberisikan ya. Tapi tetap ya, tetap keberisikan, namanya ada suara ya. Tapi dibanding yang suara volume paling tinggi tadi, lebih berisik yang tadi ya. Jadi ini lebih kecil ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen mengatur volume sensor parking, bisa ikuti tutorial video saya ini. Nah, di sini tidak hanya untuk mengatur volume suara sensor parkir belakang saja ya. Ini juga untuk mengatur volume suara parkir depan juga, atau suara sensor parkir yang ada di depan itu. Jadi karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor depan, maka apabila kita atur volume seperti tadi, maka otomatis untuk sensor depan volumenya ikut tersetting ya, tersetting sama dengan suara volume sensor parkir belakang. Jadi untuk mengatur volume keseluruhan ya, depan dan belakang.
Jadi di saat ada mobil atau motor yang dekat dengan sensor yang di depan kita ya, biasanya di lampu merah ya. Biasanya kalau kita berhenti di lampu merah, karena berhenti di lampu merah kita biasanya ada motor nyelip-nyelip di sebelah kita. Nah, maka sensor depan akan berbunyi tuh. Nah, di saat sensor depan berbunyi, maka suara volumenya akan sesuai settingan yang kita setting ini. Nah, di situ kita juga bisa senyapkan ya. Apabila kita terganggu dengan suara sensor parkir yang terus menyala seperti ini, di saat ada motor ya yang ada di samping kita ya, misalnya di dekat sensor parkir mobil kita bisa senyapkan dengan menekan tombol ini ya. Oke sekali ya. Jadi kita di saat sensor berbunyi seperti ini, kita tekan saja tombol oke ini sekali. Nah, seperti ini. Nah, di saat disenyapkan seperti ini, volume sensor akan mati atau tidak berbunyi, tapi sensor tetap aktif ya, seperti ini. Nah, untuk bunyi yang ini, karena ini bunyi gigi mundur ya, jadi tetap ada bunyi seperti ini karena ini posisinya gigi mundur. Tapi kalau untuk sensor depan, kalau kita di lampu merah, kalau kita senyapkan seperti tadi, otomatis tidak akan ada suara sama sekali. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini posisinya di depan ini ada mobil ya, jadi di saat ada benda lain seperti mobil atau motor atau orang ya yang mendekati sensor depan mobil kita, maka sensor depan akan berbunyi seperti ini. Nah, di sini kita bisa senyapkan dengan menekan tombol oke tadi ya. Kita senyapkan, kita tekan tombol oke. Nah, jadi suara hilang ya, atau suara disenyapkan sementara sensor tetap akan aktif ya. Di situ terlihat sensor tetap berkedip ya, tapi suara hilang. Jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan paham ya maksud saya ya. Jadi di video ini kita mendapatkan 3 cara ya. Yang pertama, cara menonaktifkan sensor parkir. Yang kedua, cara mengatur volume sensor parkir. Dan yang ketiga tadi kita belajar bagaimana cara mensenyapkan suara sensor parkir ya. Jadi di video ini kita mendapatkan 3 pengetahuan sekaligus. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang belum tahu atau yang pemula, dan yang sudah tahu mungkin bisa ikut nyimak saja ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Jadi itu saja. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.